1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Welcome to Youth Pentecost. Are you ready? Yes, we are ready. Shalom teman-teman, selamat pagi teman-teman yang di rumah. Selamat datang di bulan November ya Julia. Yes, benar banget Bang. Teman-teman yang di rumah, apa kabar kalian? Kami percaya kalian dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Amin. Nah buat teman-teman yang di rumah, yuk persiapkan diri kita, ambil posisi yang terbaik. Yes, betul banget. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, jangan rebahan. Oke? Ya Jul? Baik. Sebelum teman-teman kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Roh Kudus Engkau hadir di rumah kami. Engkau terus mengurapi kami Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya, amin. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sama
Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami, Yesus Tuhan. Ku membawa hati, hanya Engkau Tuhan di hidupku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, ini persembahan kami, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Katakan lebih lagi, ku menyembah. Ini hati kami Tuhan, di hidupku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu,
ku persembahkan. Yes, Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena Yes, Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu Tuhan. Yes. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dari hatimu katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan akan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi katakan ku tahu hidupku, ku tahu penyembahan, Kau ciptakanku dalam hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku kami persembahkan. Segenap hidup kami Nah Jul, Yes, Bang. hari ini kita mau membahas tema yang sangat menarik,
Yes, betul banget Bang. Tema kita hari ini adalah anak muda yang berkenan Bang. Wow, mau ngomong tentang berkenan nih. Yes, Jul. Bang. Menurut Juli, anak muda yang berkenan itu seperti apa sih? Kalau menurut Juli pribadi Bang, anak muda yang berkenan itu anak muda yang bergaya hidup kerajaan Allah Bang. Wow. Yang dimana kita itu saat teduhnya Saat setiap teduh. hari Bang. Tiap hari nggak pernah Terus bolong. kita memuji menyembah itu harus Bang. Amin. Terus kita harus mempunyai sikap itu hati yang kayak mengampuni. Wow. Terus selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu sih Bang kalau menurut aku pribadi. Yes. Kalau menurut Abang Iman sendiri nih, apa sih anak muda yang berkenan menurut Abang? Anak muda yang berkenan itu Jul, anak muda yang siap mengkesampingkan keinginannya Yes, dan betul. mengkedepankan kehendak Allah Jul. Jadi Wow. anak-anak muda yang ya selaras dengan Kristus Jul. Yes, betul banget Bang. Jadi serupa akan Tuhan Yesus ya Bang ya. Nah, ngomong-ngomong mau membahas ini kan Jul, Yes, sebelum Bang. ini dibahas oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Iya. Johannes Gultom, Yes. kita ada info persembahan nih Kak Jul. Yes, Kayak baik. gimana caranya Kak Jul? Teman-teman, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini dan scan barcode-nya. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bulan yang baru di bulan November ini Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami sungguh sangat nyata. Yes, Dan Tuhan. sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengar Tuhan, firman yang tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Berkati Tuhan setiap Yesus. firman ini tabur Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman Youth Pentecost dimanapun saat ini berada. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan untuk mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak muda dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Youth Pentecost yang mendengarkan khotbah, yang mendengarkan pengajaran pada saat ini. Saya menyatakan judul khotbah atau judul sharing saya pada saat ini adalah menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 1, demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di situ bahwa by the mercies of God to present your bodies a living sacrifice. Saya mau garis bawahi di sana. Saudara, kalau sudah menjadi orang yang berkenan, itu sama dengan buah yang sudah masak, yang sudah matang. Tapi sebelum menjadi buah yang matang, yang masak, yang sedap, itu membutuhkan proses yang luar biasa. Dimulai dari bibit yang ditanam, kemudian dipelihara, dikasih pupuk, diperhatikan, semuanya diperhatikan sampai dia menghasilkan buah. Demikian juga anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak terjadi begitu saja saudara menjadi orang yang berkenan tanpa harus melewati proses demi proses. Saudara, di Alkitab dikatakan ada Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan ketika Tuhan berkata kepada mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa untuk menjadi orang yang berkenan, Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Dia mempersembahkan, ada sacrifice, ada pengorbanan di sana. Mulai dia turun ke bumi, kemudian dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia datang ke bumi, dia punya visi. Sehingga visi itu yang mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu dari hari ke hari. Dia betul-betul melakukan apa yang dikerjakan, apa tugas yang harus dikerjakan setiap hari. Dia tidak bekerja sembarangan, dia tidak memukul sembarangan, meninju sembarangan, tetapi dia mengarahkan pandangannya ke depan. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tanpa visi maka orang menjadi liar. Nah, orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan tentu dia harus punya visi dalam hidupnya.
Saudara yang terkasih dan teman-teman youth yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, saudara bisa memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. Untuk sampai menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kita menjadi murid. Amin, teman-teman semua. Menjadi murid adalah proses memulai kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Apa tugas seorang murid? Kalau kita seperti masuk sekolah, tiap hari kita belajar, tiap hari kita disuruh datang ke sekolah. 1 tahun itu mungkin 300 hari, kita harus datang tiap hari. Kalau kita bolos, kasih absen, nilainya dikurangi dan sebagainya. Kalau kita tidak mengerjakan tugas, kita dikasih punishment dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman semuanya, belajar untuk menjadi murid itu adalah proses untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ada mungkin saudara pemimpin-pemimpin Anda, gembala kul saudara yang menugaskan sesuatu kepada saudara. Jangan teman-teman semua menganggap itu menjadi sesuatu, suka saya lah, mau saya kerjakan, mau tidak. Ada penilaian di dalamnya. Karena untuk menjadi berkenan itu proses demi proses dibutuhkan. Yesus Kristus Tuhan kita saja, dia untuk menjadi berkenan dia butuh proses itu. Dia ditolak, ya, dia dikata-katain lah. Ini penyesat ini. Asal-asal aja ngomong, katanya begini, katanya begitu. Tuhan Yesus punya banyak tantangan dalam hidupnya, tapi dia konsisten. Dia kasih contoh kepada murid-muridnya mulai dari bangun pagi. Dia sudah berdoa pagi-pagi sekali. Kemudian dia pergi untuk memberitakan Injil. Dia ke bait Allah, teman-teman semuanya. Dia pergi, dia melakukan tugasnya dengan begitu luar biasa. 1 hari dia punya schedule yang luar biasa, saudara. Teman-teman semuanya, Youth Pentecost, kita harus menyadari ini, bahwa untuk menjadi seorang murid itu hal yang luar biasa sekali. Tentu ada keteraturan yang dibangun menjadi seorang murid. Pohon yang berbuah, menghasilkan buah yang banyak, itu adalah dibutuhkan perawatan yang rutin, yang berkala, yang konsisten setiap minggu, setiap bulan bahkan, saudara. Sehingga dia menghasilkan buahnya bukan cuma 1, buahnya lebat, saudara. Kalau saudara kita mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya kita berbuah lebat, maka kita membutuhkan keteraturan yang luar biasa. Kita membutuhkan kerja keras yang luar biasa untuk itu. Maka saya percaya bahwa Tuhan memilih anak-anak muda untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, seperti yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Generasi Yeremia dipakai untuk penuaian ini. Kenapa? Anak-anak muda, Youth Pentecost ini dipenuhi Roh Kudus. Kemudian bergerak dengan passion, bergerak dengan gairah yang daripada Tuhan. Untuk apa? Seperti yang tadi itu, mau dimuridkan. Ya, mau dipakai Tuhan. Siap membayar korbannya. Living sacrifice. Dia korbankan sesuatu yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ditakuti oleh iblis adalah ketika Anda dan saya, ketika teman-teman semuanya mempersembahkan tubuh ini, present your body, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan atau korban yang hidup di hadapan Tuhan. Yang luar biasa adalah ketika kita punya tubuh, tetapi kita hidup kudus. Anak-anak muda hidup kudus, ini yang ditakuti oleh iblis. Kalau roh sama aja, situ roh, saya roh, gak ada bedanya. Tetapi kalau anak-anak muda ini, yang katakanlah sekarang maunya jalan ke sana kemari, kemudian suka hati, mau ke mall dan sebagainya, suka hati. Tetapi ketika teman-teman mempersembahkan tubuh berkenan di hadapan Tuhan, ada doa, ada pujian, ada pembacaan firman Tuhan, iblis takut kepada tubuh yang dikuduskan ini. Kita menghukum iblis ketika kita mempersembahkan tubuh di hadapan Tuhan. Satu dimensi yang tidak dimiliki oleh setan adalah dia tidak punya tubuh seperti kita. Makanya kita bisa menghukum malaikat yang tidak taat kepada Tuhan. Kita menghukum iblis. Kenapa? Karena kita mempersembahkan tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tak main-main saudara. Makanya ketika orang hidup kudus mempersembahkan tubuh di hadapan Tuhan, dia bilang sama orang yang kerasukan setan, setan keluar. Dia pasti taat karena dia tahu ada hukum. Secara hukum, ya. Secara nyata, secara de facto juga, ya. Bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, dia pun bisa merasa itu. Dia berkata kepada Paulus, Paulus aku tahu, aku kenal Paulus, aku kenal Yesus. Kamu siapa? Karena apa? Paulus mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan, apalagi Tuhan Yesus. Makanya dari jauh saja iblis melihat Tuhan Yesus udah kalang kabut ya. Tetapi orang yang tidak mempersembahkan tubuhnya di hadapan Tuhan, samanya kita. Gak ada bedanya, sama-sama bau katanya. Karena tubuh yang tidak dipersembahkan cuma bau daging aja. Teman-teman Youth Pentakos, kita harus melihat ini. Mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukan sesuatu untuk mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, mulai dari bangun pagi. Saya berdoa bahwa teman-teman semuanya bisa dapat mengerti ini. Saya waktu awal bertobat lahir baru di kota lain, saya bersama-sama dengan pemurid, saya bersama-sama tinggal bersama dengan gembala saya. Itu tiap pagi kita 2 pagi. Gak peduli saya mulai tidur jam berapa. Pokoknya jam 5 teng udah 2 pagi saudara. Bertahun-tahun. Bukan cuma 40 hari. Bertahun-tahun. Saya dididik. Ngangkat telepon dididik. Kebersihan dididik. Semuanya dididik. Karena Injil berbicara tentang seutuhnya. Dan saya banyak belajar saudara. Saya banyak belajar untuk diubahkan oleh Tuhan. Bahkan sampai penampilan pun diperhatikan, diajarin bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana seseorang harus bersih, harus bagaimana, harus begini. Itu adalah semuanya apa yang kita lakukan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ini harus kita mulai sejak awal. Tidak ada buah yang terjadi begitu saja. Buah yang matang, buah yang lebat tidak terjadi begitu saja, tanpa diperhatikan, dipelihara, dan siap untuk berkorban. Saya percaya semuanya bahwa teman-teman semuanya yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, mulailah belajar untuk menghormati pemimpin yang mengarahkan Anda untuk melakukan sesuatu, untuk berdoa. Saudara dituntun, saudara ditemanin, saudara diajari untuk membaca firman Tuhan. Saudara itu luar biasa. Saya mengucap syukur. Seandainya saya tidak dididik dari dulu seperti itu, saya mau jadi apa ya? Orang kampung yang pendiam, tidak tahu apa-apa, dalam kutip ada bodoh-bodohnya dikit, begitu ya. Tetapi saya memberikan diri, dan memang dikondisikan begitu, sehingga sampai hari ini masih tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan tidak lari dari kemana-mana. Saya percaya bahwa setiap orang yang mau dimuridkan dan mau juga untuk memuridkan, dia akan bertumbuh luar biasa. Pemuridan akan menghasilkan percepatan yang luar biasa. Gereja tidak akan kekurangan pemimpin kalau saudara dan saya mau menjadi murid dan mau menjadi pemurid. Dan inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan seperti yang dikatakan di Matius 28 ayat 19. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Bukan dikatakan semua bangsa menjadi pengkhotbah atau semua bangsa menjadi penyembah, tapi menjadi seorang murid. Dan sebab itu, saudara dan saya, teman-teman semuanya, jadilah murid yang baik. Amin. Dimulai dari murid yang baik, yang menghargai otoritas, yang menghormati pemimpin, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka lihat teman-teman semuanya, dari seorang murid yang baik menghasilkan seorang pemurid yang baik. Ini akan berlangsung seperti bola salju, saudara. Dan sampai Tuhan Yesus datang, ini akan bergulung-gulung. Ada banyak murid yang dihasilkan. Untuk apa? Memenuhi bumi ini dengan kebenaran. Apapun badai yang terjadi, saudara, sekalipun itu terjadi,
maka kita akan setia mengasihi Tuhan. Mungkin saudara tidak di Pekanbaru, mungkin saudara tidak di Medan, mungkin akan ke Jakarta, akan sampai ke Amerika. Tetapi saudara, apa yang saudara lakukan selama ini, itu tidak akan pernah sia-sia saudara. Teman-teman semua akan menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa jiwa datang kepada Tuhan. Nah, saya percaya, saya closing di sini, teman-teman semuanya. Untuk menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, Anda harus mempersembahkan sesuatu. Daging ini harus dipersembahkan. Ketika teman-teman berdoa di pagi hari, Anda sedang belajar untuk mempersembahkan tubuh, membaca firman Tuhan dengan tekun, bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan. Sama seperti kita makan, kalau kita makan sekali makan langsung 3 piring, kemudian sore nggak makan, kita tidak akan gemuk-gemuk sekalipun kita makan 3 piring, karena tidak teratur. Pohon yang tidak teratur disiram, sekali disiram 1 drum, kemudian besoknya nggak disiram lagi, atau 3 minggu lagi nggak disiram, dia kering, karena sempat kekeringan dia. Mempersembahkan tubuh dengan tekun, konsisten, teratur akan menghasilkan murid yang luar biasa. Diberkatilah saudara dan saya yang mendengar firman ini dan melakukannya. Salam, salam Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami semuanya. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan akan memberkati seluruh teman-teman Youth Pentecost dimanapun kami sedang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Terima kasih Engkau memberkati kami. Kami menjadi murid yang mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah pemurid-pemurid yang baik, jadilah murid yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman semua Youth Pentecost, sebelum kita berpisah satu sama lain, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Bang, luar biasa banget ya, Bang. Sangat Jadi luar kita biasa. udah tahu ya, Bang, bagaimana itu jadi anak muda yang berkenan untuk Tuhan, Bang. Satu-satunya juga harus ikut cool, Jul. Yes, benar, Bang. Seperti yang dibahas tadi Bapak Yohanes Gultom tadi, yes, Bang. kita harus punya komunitas. Yes, betul banget, Bang. Di Cool itu kita ngapain sih, Bang? Nah, di Cool kita sama-sama belajar menundukkan diri. Wow. Di Cool kita banyak belajar firman Yes, Tuhan. betul banget, Dan Bang. di Cool kita juga belajar mengandalkan Tuhan setiap hari. Betul Jul. banget, dan kita harus mau dimuridkan. Jadi buat teman-teman yang ada di Pekanbaru, khususnya buat kalian yang pengen ikut Cool, Ya. pengen terkoneksi di Cool, kalian boleh lihat di bawah nomor ini. di bawah ini. Kalian boleh hubungi atau chat, nanti kita follow up kalian. Yes, dan juga teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Bang, Pastinya di Youth dong. Pentecost Pekanbaru. Jadi teman-teman mari silahkan hubungin kita secepatnya dan kami akan memfollow teman-teman. Pasti. di Dan rumah. info yang lebih menarik nih Kak Jul. Yes, Bang. Buat teman-teman yang ada di Pekanbaru, kita Wow. ada ibadah onsite. Ibadah onsite jam 18.30 di Hotel Grand Elite Hotel. Jadi buat teman-teman yang ada di Pekanbaru, datang ya, bisa jumpa dengan kami secara Yes, langsung. betul. Jadi kami mengundang teman-teman anak-anak muda nih Pekanbaru, yuk kita Datang. ibadah bersama di Grand Elite Yes, Hotel. bawa teman-temannya yang banyak-banyaknya. Yes, Kak Jul. betul banget, Bang. Oke Jul, info sudah kita semua sampaikan Ya. Jul. Jumpa lagi minggu depan bersama saya Imen. Saya Julie. Shalom. See you.